Direktorat Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat atau Dislitbangat bertempat di Jalan Matraman Raya nomor 143, Jakarta Timur adalah salah satu unsur penting dalam struktur organisasi TNI Angkatan Darat yang memiliki peran strategis dalam mendukung modernisasi serta pengembangan kemampuan alutsista tempur untuk operasi dan latihan Angkatan Darat. Kantor pusat Dislitbangat terletak di Jalan Matraman Raya nomor 143, Jakarta Timur. Di sini, berbagai kebijakan dan koordinasi riset strategis untuk TNI Angkatan Darat dilaksanakan dengan fokus pada penelitian yang mendalam dan pengembangan teknologi terkini. Untuk proses penelitian dan pengembangan yang lebih mendalam, Dislitbangat memiliki tempat khusus yang terletak di Jalan Ternate, Bandung. Di lokasi ini, para peneliti militer berfokus pada pengembangan teknologi dan sistem yang sangat spesifik guna mendukung efektivitas operasi militer. Selain itu, Dislitbangat juga memiliki fasilitas laboratorium yang terletak di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Laboratorium ini dilengkapi dengan berbagai peralatan canggih untuk mendukung eksperimen dan pengujian alat serta sistem pertahanan. Adapun untuk menguji dan memastikan kualitas teknologi yang dikembangkan, Dislitbangat juga memiliki lapangan uji yang terletak di Ambal, Kebumen, Jawa Tengah. Lapangan uji ini menyediakan kondisi yang ideal untuk melakukan pengujian langsung terhadap alat dan sistem yang telah dirancang, memastikan bahwa peralatan tersebut dapat berfungsi dengan optimal di lapangan. Uji coba ini sangat penting untuk menilai ketahanan, keandalan, dan kinerja teknologi dalam menghadapi berbagai tantangan nyata di medan tempur. Dengan berbagai fasilitas yang tersebar di lokasi-lokasi strategis ini, Dislitbangat terus berkomitmen untuk menciptakan inovasi yang dapat mendukung keberhasilan tugas TNI Angkatan Darat. Semua elemen ini saling mendukung, mengintegrasikan riset, pengembangan, dan uji coba untuk menciptakan teknologi yang tidak hanya canggih, tetapi juga teruji dalam menghadapi tantangan di lapangan. Melalui berbagai upaya ini, Dislitbangat berperan penting dalam memastikan TNI Angkatan Darat tetap menjadi angkatan darat yang modern, profesional, dan siap menghadapi segala ancaman di masa depan. Sejarah Dislitbangat dimulai pada 27 Desember 1949, ketika upaya awal dilakukan untuk mendirikan lembaga yang fokus pada penelitian dan pengembangan alat peralatan Angkatan Darat. Pada 5 Agustus 1958, penetapan Kasat nomor 5 menjadi dasar penyelenggaraan penertiban bidang organisasi yang menjadi langkah awal dalam pengembangan sektor penelitian di TNI Angkatan Darat. Selanjutnya berdasarkan Surat Kasat nomor T.8380 tanggal 5 Februari 1960, Lembaga Percobaan Alat Peralatan Angkatan Darat resmi berdiri. Lembaga ini kemudian berkembang menjadi Dewan Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat atau Delitbangat yang dibentuk melalui surat keputusan nomor Cap/212-3/1964 pada 6 Maret 1964. Perjalanan panjang Dislitbangat berlanjut dengan peresmian berdirinya Dislitbangat berdasarkan keputusan Kasat nomor SK/11/11/1977 pada 22 November 1977. Pada 9 Januari 1978, Brigjen TNI Tondo Mulyo dilantik oleh Kasat sebagai Kepala Dislitbangat yang pertama, menandai tonggak sejarah penting dalam pengembangan lembaga ini. Dislitbangat terus berkembang dan berperan strategis dalam riset penelitian, pengembangan, serta penerapan teknologi untuk memperkuat kemampuan operasional TNI Angkatan Darat hingga saat ini. Berdasarkan keputusan Kasat nomor Cap/4/1985 tanggal 25 April 1985, Dislitbangat bertugas pokok membantu Aksat dalam membina dan menyelenggarakan fungsi Litbang yang meliputi penelitian, pengembangan, pengujian, dan evaluasi serta pengkajian dan penerapan IPTEK dalam rangka Bin Kuat dan Puan TNI Angkatan Darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigjen TNI Muhammad Yasin sebagai Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Darat. Dinas Penelitian Pengembangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat merupakan badan pelaksana pusat fungsi teknik khusus di tingkat mabesat yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Adapun tugas pokoknya adalah membina, menyelenggarakan fungsi penelitian dan pengembangan bidang material dan non-material dalam rangka mendukung tugas pokok Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Darat sebagai lembaga kekuasaan teknis, penelitian dan pengembangan TNI AD fokus pada 4 bagian. Yang pertama,
mendorong program kerja penelitian dan pengembangan pertahanan TNI AD, baik material dan non-material, agar dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, program kerja penelitian dan pengembangan pertahanan TNI AD dapat mendukung operasi dan latihan dalam rangka menjalankan tugas pertahanan sesuai keinginan satuan pengguna ataupun user. Yang ketiga, program kerja penelitian dan pengembangan pertahanan TNI AD yang dilanjutkan post artikel dan produksi massal sesuai keinginan satuan pengguna. Adapun yang terakhir, yang keempat, peningkatan sumber daya manusia personil Litbang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. 7. Peran Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD dalam mendukung kemandirian alat peralatan pertahanan TNI AD, diantaranya: yang pertama, mendorong proses pengajuan program penelitian dan pengembangan pertahanan dari Badan Pelaksana Pusat Kesenjataan, Pusat Kecabangan, dan fungsi di jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Yang kedua, melaksanakan seminar penelitian dan pengembangan pertahanan. Yang ketiga, menyelenggarakan forum pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Yang keempat, menyelenggarakan lomba karya cipta teknologi dan lomba karya tulis ilmiah di jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Yang kelima, mengikuti kegiatan pameran dalam rangka Hari Ulang Tahun TNI, Indodefense, dan Hari Teknologi Nasional. Yang keenam, melaksanakan penyusunan buletin penelitian dan pengembangan serta jurnal ilmiah. Yang terakhir, yang ketujuh, dalam peningkatan sumber daya manusia, Dislitbangat menyelenggarakan yang pertama, pendidikan perwira Litbang. Yang kedua, pembinaan kemampuan analisa, riset, dan operasi. Yang ketiga, pembinaan kemampuan laboratorium. Yang keempat, kerjasama Litbang dan studi banding dengan instansi Litbang yang terkait. Sinergitas Dislitbang TNI AD dengan akademisi, pemerintah, dan industri pertahanan yang kita kenal dengan konsep triple highlight. Industri pertahanan tidak akan maju jika tidak ada dukungan dari pemerintah dan akademisi. Akademisi dan industri pertahanan bekerja sama melakukan penelitian, pengembangan, dan rekayasa material yang dibutuhkan untuk memajukan kemampuan dan keterampilan dalam hal inovasi teknologi dengan menghasilkan alat peralatan pertahanan mandiri guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, serta dapat ikut berperan dalam rantai pasok global atau global supply chain produk pertahanan nasional. 5. Sinergitas penelitian dan pengembangan dengan industri pertahanan bertujuan: 1. Sinergitas antar lembaga penelitian dan pengembangan dan industri pertahanan untuk mewujudkan kemandirian alutsista modern. Yang kedua, produksi industri pertahanan dimulai melalui proses penelitian dan pengembangan yang dapat dipercaya dan dapat digunakan oleh satuan pengguna. Yang ketiga, sinergi antar jajaran penelitian dan pengembangan dengan industri pertahanan sehingga implementasi hasil Litbang dapat direalisasikan dan ditindaklanjuti menjadi produksi alutsista proses manufaktur industri pertahanan. Yang keempat, komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi melalui workshop forum teknologi dan industri pertahanan. Dan yang terakhir, melalui program pengembangan teknologi industri pertahanan. Sebagai ujung tombak dalam pengembangan teknologi dan inovasi di lingkungan TNI Angkatan Darat, Dislitbangat terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi signifikan melalui berbagai kegiatan yang mendukung kemajuan riset dan pengembangan. Salah satu wujud nyata dari komitmen ini adalah pelaksanaan berbagai acara penting yang melibatkan seluruh elemen TNI Angkatan Darat, baik prajurit maupun PNS, untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dalam bidang penelitian dan pengembangan. Seminar Litbanghan Penelitian dan Pengembangan Pertahanan yang diselenggarakan oleh Dislitbangat menjadi platform penting untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman, serta mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan teknologi militer. Seminar ini juga menjadi ajang diskusi ilmiah antara para peneliti praktisi dan pemangku kebijakan, guna memperkuat sinergi dalam mewujudkan teknologi
yang dapat memperkuat daya tempur TNI Angkatan Darat. Selain itu, Lomba Karya Cipta Teknologi atau KCT dan Karya Tulis Ilmiah atau KTI untuk prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat menjadi wadah bagi seluruh anggota TNI Angkatan Darat untuk berkreasi dan berinovasi, menghasilkan ide-ide dan temuan yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas operasional. Lomba ini sekaligus menjadi ajang untuk menumbuhkan budaya riset yang lebih kuat di kalangan prajurit dan PNS, serta memberikan penghargaan atas kontribusi mereka dalam kemajuan teknologi di TNI Angkatan Darat. Pameran Litbang Han yang diselenggarakan pada peringatan Hari Ulang Tahun TNI juga menjadi momen penting bagi Dislitbangat untuk memperkenalkan hasil-hasil riset dan inovasi yang telah dicapai. Pameran ini tidak hanya menampilkan teknologi dan peralatan canggih yang dikembangkan, tetapi juga menjadi sarana untuk menunjukkan kepada publik serta seluruh jajaran TNI Angkatan Darat tentang pencapaian dan kemajuan yang telah diraih dalam bidang penelitian dan pengembangan. 3, 2, 1. Tembak! Dengan berbagai kegiatan ini, Dislitbangat semakin memperkuat peranannya sebagai pusat riset, penelitian, dan pengembangan yang mendukung modernisasi TNI Angkatan Darat. Melalui kolaborasi, inovasi, dan komitmen untuk terus berkembang, Dislitbangat siap menjawab tantangan masa depan, memastikan TNI Angkatan Darat tetap unggul, profesional, dan siap menghadapi segala ancaman dengan teknologi yang teruji dan andal. Tiada kemajuan tanpa perubahan. Tiada perubahan tanpa Litbang. Litbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tembak! Remote Control Weapon Station atau RCWS hasil Litbang Han Dislitbangat tahun anggaran 2015. Keberhasilan tugas dalam pertempuran maupun dalam operasi pengamanan sangat tergantung pada mutu sumber daya manusia dan alat peralatan yang digunakan. Salah satu upaya untuk memelihara kemampuan dan meningkatkan profesionalisme prajurit dalam mendukung tugas satuan adalah melalui latihan yang dilaksanakan secara teratur dan terarah, serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Beberapa negara di dunia dewasa ini telah berhasil mengembangkan sistem persenjataan yang menggunakan Remote Control Weapon System atau RCWS. Saat ini merupakan kebutuhan yang mendesak bagi TNI, khususnya TNI AD. Material sangat dibutuhkan. Hal-hal yang melatar belakangi perlunya Remote Control Weapon System atau RCWS. Antara lain, penggunaan RCWS dapat meningkatkan daya gempur satuan. Saat ini, RCWS belum dapat diproduksi di dalam negeri. Jika RCWS dapat dibuat dan diproduksi di dalam negeri, dapat mengurangi ketergantungan kepada pengadaan dari luar negeri. Dilihat dari nilai ekonomi RCWS buatan luar negeri, harganya sangat mahal dan suku cadang serta pemeliharaan mengalami kesulitan. Antisipasi terhadap embargo dari luar negeri. RCWS adalah sistem senjata yang dikendalikan dan dioperasikan dari jarak jauh. Operator dilengkapi sistem kendali tembak untuk men-tracking target secara otomatis, locking target, membidik dan menembak target secara tepat. Sistem RCWS dilengkapi kamera, Thermal Imager and Laser Rangefinder. RCWS dapat diaplikasikan dengan jenis senjata senapan mesin berat atau SMB maupun senapan mesin sedang atau SMB.
untuk mewujudkan program kemandirian alutsista dan minimum essential force di Slitbang TNI AD mulai tahun 2015 bekerja sama dengan PT Indomesin Tridaya Bangsa dan dilanjutkan oleh PT Respati Solusi Rekatama melaksanakan penelitian dan pengembangan serta rekayasa material, yaitu rancang bangun Remote Control Weapon Station atau RCWS. Output dari kegiatan Litbang tersebut yaitu Prototype Remote Control Weapon Station atau RCWS. Sebagai persyaratan agar Prototype Remote Control Weapon Station atau RCWS hasil Litbang Dislitbangat dengan PT Respati dapat diajukan penyempurnaan melalui program Bang Tekinhan. Pada tahun 2018 dilaksanakan sertifikasi atau uji coba dan hasilnya Prototype Remote Control Weapon Station atau RCWS dinyatakan lulus dan memenuhi syarat untuk diajukan program Bang Tekinhan melalui Kemhan RI. Pada tahun 2018, Prototype Remote Control Weapon Station atau RCWS disempurnakan melalui program Bang Tekinhan Kemhan RI. Pada tahun 2019, setelah dilaksanakan uji kelaikan oleh Puslaik Baranahan Kemhan RI, Prototype RCWS dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan menjadi First Article. Pada tahun 2022, RCWS hasil Litbanghan Dislitbangat dan PT Respati Solusi Rekatama dapat diproduksi massal dengan jumlah produksi 11 unit untuk melengkapi kebutuhan alutsista TNI AD dan selesai diproduksi pada tahun 2024. Sebelum diserahkan ke TNI AD, secara mekanisme dilaksanakan uji terima baik secara fisik maupun secara administrasi dengan tujuan untuk mengecek spektek produk tersebut sesuai harapan satuan pengguna atau tidak. Uji terima dilaksanakan di lapangan tembak Pusdikif Cipatat dan pelaksanaannya berpedoman pada standar spesifikasi penerimaan atau SSP yang berlaku saat itu. Setelah melalui mekanisme proses uji terima, selanjutnya oleh TNI AD, RCWS tersebut didistribusikan dan dipasang di kendaraan tempur Panzer Anoa Batalion Infanteri Mekanis 202 Tajimalela, Kodam Jaya. Tiada kemajuan tanpa perubahan dan tiada perubahan tanpa Litbang. Litbang, elit membanggakan. Sertifikasi hasil Litbanghan Dislitbangat melaksanakan kegiatan program tahun anggaran 2024 mengsertifikasi 5 prototipe hasil Litbanghan dari Pusat Kesenjataan TNI AD, yaitu 1. Litbanghan Pusenif atau Pusat Kesenjataan Infanteri. Judul, Prototype Rifle Perimeter Management System atau RPMS. Fungsi, sebagai alat pengamanan sistem perimeter untuk mendukung pasukan dalam melaksanakan tugas operasi guna mendeteksi kedudukan atau koordinat, jarak personel dan kendaraan, serta mengetahui arah tembakan dan jenis kaliber senjata ringan musuh. Tujuan Litbangnya adalah sebagai berikut. Kebutuhan alat sistem deteksi musuh. Alat sistem deteksi musuh digunakan sebagai suatu kesisteman alat yang dapat membantu pasukan infanteri dalam menentukan kedudukan lawan atau musuh, termasuk menentukan kedudukan petembak yang tersembunyi, dalam hal ini sniper musuh. Kesisteman alat deteksi musuh yang dikonsepkan adalah Rifle Perimeter Management System atau RPMS, dapat digunakan secara statis di pos maupun secara dinamis atau portable, bahkan dapat ditempatkan di atas kendaraan. Organisasi tugas pada satuan infanteri terdapat 6 tipe Yonif, yaitu Yonif Raider, Yonif Para Raider, Yonif Raider khusus, Yonif Mekanis, Yonif Reguler, dan Yonif Diperkuat, di mana petembak senapan menggunakan senjata kaliber 5,56 x 45 mm dan masing-masing petembak senapan tidak seluruhnya dilengkapi dengan aksesoris senjata seperti teropong bidik atau scope atau red dot atau night vision goggles, senter yang terintegrasi sehingga ada keterbatasan petembak dalam membidik sasaran. Untuk memperbesar hasil satuan tugas operasi dapat diperkuat dengan petembak mahir Designated Marksman Rifle
atau DMR atau petembak sniper. Namun tidak semua pelaksanaan patroli atau pamparimeter dapat diperkuat dengan DMR atau sniper, sehingga untuk meningkatkan kewaspadaan dibutuhkan kesisteman alat RBMS untuk mendeteksi musuh atau petembak sniper musuh agar pengambilan keputusan taktis seorang komandan di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. 1, 2, 3. Terbidik. Tembak. Tembak. 2. Litbanghan Pusenar Hanut atau Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara. Judul, prototipe sistem senjata anti-drone berbasis gelombang elektromagnetik. Fungsi sebagai alutsista Arhanut untuk memperkuat sistem pertahanan udara untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan melumpuhkan ancaman udara berupa drone dengan tipe small drone yang mengancam objek vital. Tujuan litbangnya adalah sebagai berikut. Muncul gagasan untuk merancang suatu sistem senjata anti-drone yang memiliki fungsi sebagai pencegahan maupun penghancuran ancaman udara dari drone, khususnya tipe small drone, terhadap sasaran yang bernilai strategis ataupun tokoh penting negara seperti kepala negara, tamu negara, dan tamu VVIP. Selain itu, sistem senjata anti-drone memiliki fungsi sebagai surveillance yang melaksanakan tugas dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang didapat dari subsistem radar dalam sistem anti-drone untuk kemudian ditindaklanjuti dengan aksi pelumpuhan atau penghancuran. Kegiatan ini diawali pada prototipe sistem senjata anti-drone berbasis gelombang elektromagnetik. Tiga, Litbanghan Pusimpur Kodiklatat atau Pusat Simulasi Tempur. Judul, Prototype Mobile Room Control Posko Simulasi Tempur. Fungsi, Room Control Mobile Posko Simpur sebagai media digital yang berfungsi untuk mendukung latihan dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan prosedur hubungan komandan dan staf melalui aplikasi proses pengambilan keputusan militer atau PPKM melalui mekanisme LAT Posko 1 yang lebih efektif, efisien, objektif, dan modern. Tujuan litbangnya adalah sebagai berikut. Pusat Simulasi Tempur Kodiklatat Angkatan Darat sebagai eselon pelaksana di tingkat Kodiklatat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan fasilitas simulasi tempur, membantu menyelenggarakan bantuan teknis dan pelatihan, pengembangan sistem operasi sistem senjata matra darat dalam rangka mendukung tugas pokok Kodiklat Angkatan Darat untuk mewujudkan postur Angkatan Darat yang profesional, efektif, efisien, dan modern. Posimpur Kodiklatat saat ini memiliki alat simulasi taktis berupa program aplikasi alat simulasi tempur taktis yang digunakan untuk mendukung latihan posko simpur yang telah dikembangkan berupa peningkatan program aplikasi alat simpur berbasis holometrics dengan media HoloLens, interactive display, dalam mendukung latihan posko di jajaran TNI AD yang mana dalam penyelenggaraannya tersebar di seluruh Kotama akan berpengaruh terhadap proses pergeseran alat simpur. Kondisi tersebut akan beresiko terhadap alat simpur, baik komputer server dan klien,
yang belum memiliki sistem packing sehingga rawan terhadap goncangan dan getaran selama pergeseran dalam mendukung kegiatan latihan. Sehingga untuk menghindari kerusakan dan kerugian diperlukan kendaraan pengangkut seperti Room Control Mobile Posko Simpur. 4. Litbanghan Pusenarmet atau Pusat Kesenjataan Artileri Medan. Judul: Prototipe Sistem Peninjauan Berbasis Pesawat Terbang Tanpa Awak atau PTTA. Fungsi: Sistem peninjauan berbasis pesawat terbang tanpa awak atau PTTA merupakan pesawat tanpa awak yang berfungsi untuk melaksanakan peninjauan melalui udara secara taktis dengan mencari dan menemukan target yang akan dihancurkan oleh satuan armet. Tujuan Litbangnya adalah sebagai berikut. Kemajuan perkembangan teknologi dunia, khususnya di bidang persenjataan, telah berpengaruh kepada munculnya jenis-jenis observasi armet yang memiliki kemampuan deteksi modern, tingkat ketelitian, dan mobilitas yang tinggi, serta kecepatan menemukan dan melokalisir banteng musuh. Perubahan teknik bertempur yang digunakan oleh beberapa negara berperang telah melibatkan penggunaan drone dalam aksi pengintaian dan misi mendukung artileri serta pembawa munisi yang efektif untuk menghancurkan sasaran. Hal ini tentunya dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun integrasi taktik dan teknik bertempur yang digunakan oleh Armet TNI Angkatan Darat untuk memberikan bantuan tembakan. Satuan Armet memiliki fungsi memberikan bantuan tembakan, membutuhkan unsur peninjau di depan yang saat ini dilakukan oleh regu peninjau depan. Keterbatasan peninjau depan, selain masih mengandalkan teropong untuk melihat sasaran, juga memiliki keterbatasan baik jarak pandang ke sasaran dan komunikasi ke pibak. Perkembangan teknologi PTTA yang tersedia saat ini dapat memberikan keuntungan besar jika diaplikasikan dan dikembangkan ke dalam taktik peninjauan satuan Armet. Dalam pelaksanaan tugasnya, seksi PTTA dari eselon observasi dapat membantu batas kemampuan regu peninjau depan jika dihadapkan dengan hambatan kondisi medan yang sulit. Penggunaan PTTA untuk peninjauan dan pengintaian akan menghilangkan keterbatasan jarak pandang horizontal yang terhalang oleh obstacle. Dengan adanya PTTA, kegiatan peninjauan atau pengintaian lebih memungkinkan karena dilakukan secara vertikal. Not gonna stop till I'm up on the throne. I'm setting the tone. 5. Litbanghan Disajat, Dinas Jasmani Angkatan Darat. Judul: Prototipe Alat Pemeriksaan Postur Tubuh Sistem Elektronik. Fungsi: alat pemeriksaan postur tubuh sistem elektronik, alat yang berfungsi untuk mendukung pemeriksaan postur tubuh yang dapat dioperasikan secara efektif dan efisien, yang menghasilkan data yang valid, objektif, dan reliable. Tujuan Litbangnya adalah sebagai berikut. Salah satu tugas Disjas TNI Angkatan Darat adalah melaksanakan pembinaan jasmani prajurit jajaran TNI AD yang meliputi postur tubuh, kesegaran jasmani, ketangkasan jasmani, serta olahraga, dan membantu staf personel Angkatan Darat dalam rekrutmen calon prajurit TNI AD. Untuk mengukur keberhasilan membina postur tubuh dan dalam rangka rekrutmen calon prajurit TNI AD tersebut, diselenggarakan pemeriksaan yang bisa menghasilkan data yang objektif, valid, dan reliable, serta efisien, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat postur tubuh tersebut pada masa periode tertentu. Selain melaksanakan pembinaan jasmani, Disjas TNI AD juga melaksanakan tes kesemaptaan jasmani pada seleksi calon prajurit, dan untuk mendukung kegiatan tersebut dibutuhkan alat pemeriksaan postur secara elektronik yang dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, dengan harapan penyelenggarakan pemeriksaan postur tubuh pada masa yang akan datang dapat lebih efektif dan efisien, serta mampu memberikan data secara lebih valid dan objektif. Angkatan Darat.